Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya, Hurun In Kamila dalam program BBK, Belajar Bersama Kamila. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas materi fonetik. Nah, khususnya ruang lingkup fonetik. Pasti teman-teman mahasiswa sudah tidak asing lagi kan dengan istilah fonetik. Nah, karena pada pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah mempelajari atau menyinggung sedikit tentang materi fonetik pada mata kuliah pengantar linguistik umum. Nah, kali ini kita akan membahas ruang lingkup fonetik. Nah, sebelum itu saya mempunyai 2 buah video untuk teman-teman tonton. Selamat menyaksikan. Gara nggak dikasih sendok baru ya udah aku pakai centong aja. Karena mau dapet nih, jadi udah makan soto. Naik C R F R R R. Ojo yuk. Ungker. Gak iso. Apal. Nah, ilang dono. Delok. Gunting. Teman-teman, kedua video yang baru teman-teman tonton tadi saya temukan di aplikasi TikTok. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan platform tersebut. Nah, video yang pertama itu terdapat seseorang, yaitu artis Cinta Laura ya, yang mengucapkan kata soto menjadi sodo. Jadi bunyi teh itu berubah menjadi bunyi deh. Kemudian ada juga yang kedua video orang yang kesulitan mengucapkan huruf R atau bunyi R, yang kemudian diajari oleh teman-temannya bagaimana cara mengucapkan bunyi R. Nah, teman-teman tanpa sadar fenomena-fenomena tersebut terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, peristiwa-peristiwa ini berhubungan dengan fonetik. Nah, di mana? Bagian mana yang berhubungan dengan fonetik? Nanti kita bahas ya. Sebelum itu, mari kita mengingat ulang apa itu fonetik dan membahasnya secara lebih jauh dalam materi ruang lingkup fonetik kali ini. Baik teman-teman, kita ingat kembali fonetik itu apa? Nah, menurut Marsono, fonetik itu adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa atau lang. Nah, sedangkan menurut Muslih, fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah proses manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan dan alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa. Nah, dari kedua definisi tadi kita dapat mengetahui bahwa objek dari fonetik adalah bunyi bahasa. Nah, yang perlu kita garis bawahi, fonetik ini berfokus pada peristiwa bahasa. Juga yang perlu kita tekankan kembali, studi ini benar-benar hanya melihat fenomena bahasa. Jadi, fonetik tidak melihat bunyi tersebut dalam membedakan makna atau tidak, tetapi hanya melihat bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan, bagaimana bunyi itu dilafalkan, serta bagaimana gelombang-gelombang bunyi bahasa itu. Seperti apa gelombang-gelombang bunyi bahasa itu. Lalu apa yang dimaksud dengan proses manusia menghasilkan bunyi? Nah, ini berkenaan dengan cara manusia melafalkan bunyi bahasa. Artinya, ketika seseorang melafalkan bunyi, misalnya A atau B, A atau B, itu posisi alat ucapnya seperti apa? Bentuk bibirnya seperti apa? Apakah bibir tertutup rapat? Apakah terbuka lebar? Atau bibir atas dan bibir bawah dipertemukan? Kemudian bentuk lidahnya seperti apa? Alat ucap apa sajakah yang bergerak? Contoh lainnya, bagaimana cara mengucapkan bunyi teh, teh,
Nah, misalnya dengan mempertemukan ujung lidah dan kaki-kaki gigi. Selanjutnya yang perlu kita pahami dari definisi bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa itu berkenaan dengan alat dengar manusia dalam menangkap kemudian mengolah bunyi-bunyi bahasa ketika bunyi itu sampai di telinga. Nah, ini juga termasuk dalam pembahasan fonetik. Baik, saya kira penjelasan tadi cukup jelas ya teman-teman mahasiswa. Kemudian kita perlu membahas mengapa sih fonetik ini penting untuk dipelajari. Nah, jadi berikutnya kita akan membahas manfaat fonetik. Teman-teman simak penjelasan saya sampai akhir ya. Oke, manfaat fonetik setidaknya ada 5. Yang pertama, mendeskripsikan bunyi bahasa secara tepat. Nah, seperti apa? Penjelasan mudahnya, misal kita ibaratkan huruf dan bunyi itu seperti hewan. Misalnya ada hewan bernama kucing. Bentuknya seperti apa? Berkaki 4, berbulu, mempunyai ekor, memiliki telinga dengan ujung runcing, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah bunyi kucing? Ya, meong. Nah, sekarang kita beralih ke huruf. Teman-teman mengenal yang namanya huruf. Nah, huruf ini mempunyai nama, misalnya huruf A atau aksara A, memiliki bentuk demikian, memiliki tangkai melengkung ke kiri dari atas dan setengah oval tertutup di bagian bawah. Diucapkan A atau bunyinya A. Kemudian huruf B diucapkan B. Ada juga aksara dengan bentuk berlawanan dengan huruf B. Nah, huruf seperti ini yang diucapkan D. Nah, jadi bunyi-bunyi itu memberikan deskripsi cara melafalkannya seperti apa. Kemudian yang kedua, memberikan deskripsi cara melafalkan bunyi bahasa pada bahasa tertentu. Misalnya, teman-teman dapat melihat contoh berikut. Articulator. Articulator. Nah, dalam hal ini berarti fonetik sangat bermanfaat dalam mendeskripsikan bunyi pada bahasa tertentu. Tentu saja ini sangat berguna bagi kita yang ingin mempelajari bahasa asing. Kemudian yang ketiga, fonetik dapat mengidentifikasi kesalahan dalam pembunyian bahasa. Contohnya dapat kita lihat pada video yang teman-teman tonton di awal. Yang pertama ada seorang artis yaitu Cinta Laura yang mengucapkan bunyi soto menjadi sodo ya. Di sini seharusnya bunyi soto dalam bahasa Indonesia itu memakai bunyi teh. Sedangkan di sini ada pergeseran bunyi yang seharusnya diucapkan teh dalam soto to menjadi do sodo. Seharusnya ujung lidah bertemu dengan gigi atau kita sebut apikodental. Sedangkan pengucapan Cinta Laura ini titik artikulasinya adalah ujung lidah dan bagian belakang gusi atau apikoalveolar. Nah, disertai juga dengan penambahan semivokal di akhir ya. Oh, sodo, wah. Kemudian video kedua, kita lihat si Koko sedang diajari teman-temannya untuk mengucapkan huruf R. Nah, kita mengingat ketika kita masih balita, kita juga masih belajar untuk mengucapkan bunyi R atau huruf R. Nah, jadi pada fase itu kita masih kesulitan membunyikan R. Pada beberapa kondisi, seseorang juga dapat mengalami kesulitan tersebut karena faktor tertentu. Lalu di mana letak kesalahan si Koko tadi dalam pembunyian R? Nah, proses produksi bunyi R menggunakan ujung lidah dan gusi atau apikoalveolar. Nah, orang yang kesulitan mengucapkan R atau biasanya orang-orang lebih sering menyebutnya cadel, itu mengucapkan bunyi R yang seharusnya getar menjadi sampingan atau lateral sehingga bunyi R tidak terproduksi dan malah menjadi bunyi L.
Nah, dengan fonetik kita jadi tahu di mana ya letak kesalahan pembunyian bunyi bahasa. Kemudian yang keempat adalah dasar pengajaran bahasa menggunakan metode fonik. Supaya lebih jelas, berikut contoh pembelajaran bahasa menggunakan metode fonik. A untuk apel, A, A, A. B untuk bebek, B, B, B. C untuk cherry, C, C, C. D untuk domba, D, D, D. Nah, itu tadi ya, ada A untuk apel, A, A, A. B untuk bebek, B, B. Nah, itu jelas pengucapannya itu diucapkan secara jelas. Huruf-huruf itu dibunyikan secara jelas. Jadi lafalnya itu dapat dipahami anak-anak secara terang, secara jelas. Nah, pembelajaran dengan metode fonik tadi dapat membuat anak menjadi lebih mudah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Anak juga dapat lebih mudah membedakan bunyi-bunyi bahasa yang mirip sehingga dapat meminimalkan kesalahan berujar. Dan yang kelima, ada memperbaiki kualitas bertutur. Contohnya pada anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Nah, fonetik ini dapat diaplikasikan dalam proses terapi bicara. Nah, baik teman-teman, itu tadi beberapa manfaat fonetik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata belajar fonetik itu sangat penting ya. Baik, sekarang kita melangkah ke jenis-jenis fonetik. Ada apa saja? Mari kita bahas. Jenis-jenis kajian fonetik itu ada 3. Yang pertama fonetik organis, yang kedua fonetik akustis, dan ketiga fonetik auditoris. Nah, baik. Pertama, fonetik organis atau disebut juga fonetik fisiologis dan sering pula dinamakan fonetik artikulatoris. Nah, jenis ini merupakan bidang kajian fonetik yang mengkaji cara bunyi-bunyi bahasa dihasilkan berdasarkan mekanisme biologis organ tutur manusia. Jadi jenis fonetik yang pertama ini adalah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Kalau kita sering lihat seorang bayi diajari mengucapkan kata mama atau papa pada masa awal mempelajari produksi bunyi. Nah, kita juga mungkin familiar dengan pengucapan bunyi-bunyi pada bahasa tertentu, misalnya bahasa Arab yang dinamakan makhrijul huruf. Nah, bagaimana mengucapkan huruf ta, bagaimana mengucapkan bunyi huruf fa, bagaimana ho, bagaimana ha, bagaimana ho. Nah, itu diucapkan secara tepat dan sebagainya. Nah, ini contoh yang termasuk dalam pembahasan fonetik artikulatoris. Selanjutnya adalah fonetik akustis. Nah, fonetik akustis merupakan bidang fonetik yang mengkaji struktur bunyi-bunyi bahasa atau mempelajari bunyi-bunyi bahasa sebagai gejala fisis. Nah, bidang fonetik akustis ini berhubungan dengan bidang keilmuan fisika. Bunyi-bunyi bahasa itu diselidiki berdasarkan frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Jadi di sini fonetik akustis fokus pada hakikat bunyi dan klasifikasi bunyi berdasarkan hakikat bunyi tersebut. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, fonetik akustis ini berkaitan dengan fisika. Jadi, berkenaan dengan gelombang bunyi. Mungkin kita pernah mempelajari sebelumnya di mungkin sekolah menengah atas atau disinggung dalam pelajaran sains IPA di SMP. Kalau bunyi itu apabila digambarkan bentuknya seperti gelombang. Nah, misalnya saat teman-teman melakukan perekaman suara. Nah, teman-teman dapat melihat garis panjang pendek naik turun. Nah, itulah contoh visualisasi dari bunyi. Nah, dalam bidang keilmuan fisika, khususnya laboratorium fonetis, jenis fonetik ini berguna untuk pembuatan telepon, perekaman piringan hitam, dan sebagainya. Jadi, fonetik akustis ini lebih mudahnya kurang lebih mengkaji gelombang bunyi bahasa dari tuturan manusia.
Nah, berikutnya ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mempelajari mekanisme alat pendengaran manusia dalam menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Jenis fonetik auditoris ini lebih erat dengan ilmu kedokteran, khususnya neurologi. Penjelasan singkatnya, kalau tadi di awal kita sudah memahami fonetik artikulatoris atau organis, nah fonetik organis tadi berkenaan dengan alat ucap manusia, jadi berfokus pada bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan. Sedangkan fonetik auditoris ini merujuk pada cara alat pendengaran manusia menangkap dan mengolah bunyi-bunyi bahasa yang diterima dan kemudian diresepsikan. Oke, baik teman-teman, pada pembelajaran ini dalam kelas kita peminatan linguistik, fonetik yang kita pelajari berfokus pada fonetik organis atau artikulatoris, yaitu bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi dalam pembelajaran fonetik nantinya teman-teman dapat mengetahui proses terjadinya bunyi bahasa, mulai dari pergerakan udara dari paru-paru, kemudian terbuka dan tertutupnya pita suara, hingga nanti udara dikeluarkan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu ya. Kemudian terdapat pula pembahasan terkait klasifikasi bunyi bahasa sampai pengaruh bunyi, transkripsi, transliterasi yang lebih jauh dan tentunya sangat penting untuk kita pelajari ke depannya. Baik, seperti itu tadi penjelasannya ya, kurang lebih semoga cukup jelas ya teman-teman. Baik, kurang lebih demikian ya teman-teman, kita dapat memahami bahwa fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda makna. Kemudian kita mengetahui betapa pentingnya fonetik dalam kehidupan kita. Salah satunya berguna dalam pembelajaran bahasa dan terapi wicara. Kita juga mengetahui jenis-jenis fonetik, mulai dari fonetik organis atau artikulatoris yang berkenaan dengan produksi bunyi bahasa, yaitu berkenaan dengan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian fonetik auditoris yang berkenaan dengan gejala fisis bunyi itu sendiri, yaitu berkaitan dengan hakikat bunyi. Juga yang terakhir fonetik auditoris, yaitu bagaimana bunyi bahasa ditangkap dan diolah oleh alat pendengaran manusia. Nah, pada segmen berikutnya teman-teman akan mendapatkan materi tentang terjadinya bunyi bahasa serta alat ucap manusia. Jadi sebelumnya tadi saya singgung sedikit terkait proses terjadinya bunyi. Pada pembelajaran fonetik mendatang, teman-teman mahasiswa akan mendapatkan pembahasan terkait hal itu secara lengkap dari tim pengajar fonetik. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di kanal ini, yaitu dengan dosen Ayu Trihapsari. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang klasifikasi bunyi bahasa. Seperti sepanjang penjelasan tadi, mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya menyebutkan bunyi bahasa, bukan bunyi saja? Nah, teman-teman akan mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut pada segmen ketiga bersama dosen Fitri Aljazira yang juga akan membahas klasifikasi bunyi bahasa secara lengkap. Jadi teman-teman, mari sukai, komen, dan ikuti kanal saya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar teman-teman tidak tertinggal atau melewatkan video terbaru kami. Nah, teman-teman yang berminat untuk mengukur pemahaman dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis yang saya cantumkan pada deskripsi video di bawah. Teman-teman juga dapat langsung mengakses kunci jawaban setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Demikian, terima kasih sudah membersamai dan belajar bersama saya dalam program BBK Belajar Bersama Kamila. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa bermanfaat. Salam sobat hebat dan sampai jumpa.